Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham rutin dividen. Tapi ternyata laba bersihnya anjlok 28%-an. Nah, apakah saham ini masih layak untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So, silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita analisa pada video ini adalah saham Unilever dengan kode saham UNVR yang mana pada kuartal 3 2024 labanya tersisa 3 triliun saja dan anjlok 28%. Nah, di kolom pemberitaan di media online ini rilis beritanya di pukul 6 pagi hari ya guys ya, tanggal 24 Oktober hari ini. Sementara saya sudah mendapati adanya kabar di mana kinerja dari Unilever ini memburuk dan berada di bawah ekspektasi market itu sejak kemarin malam guys ya, tepatnya pukul 8 malam tanggal 23 Oktober 2024. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa update berita di Stockbit Sekuritas itu jauh lebih cepat rilisnya dibanding dengan berita-berita di media online guys. Sehingga aplikasi Stockbit ini menjadi aplikasi terbaik yang saya gunakan guys ya, baik untuk investasi ataupun untuk trading saham seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan dan juga mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, jadi di sini dituliskan sangat lengkap guys ya, bahkan dengan bagannya teman-teman juga bisa lihat guys ya. Di sini juga ada updatean terkait dengan rilisnya laporan keuangan pada kuartal 3 saham Unilever. Dan di sini teman-teman bisa melihat inti sarinya. Jadi Unilever ya dengan kode saham UNVR mencatatkan penurunan laba bersih yang signifikan menjadi 543 miliar rupiah, minus 62% secara year on year dan minus 47% secara kuartalan pada kuartal 3 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan 2024 ini hanya mencapai 3 triliun rupiah alias minus atau anjlok ya 28% secara year on year di bawah ekspektasi karena hanya setara 65% dari estimasi full year 2024 dari konsensus. Rendahnya laba bersih pada 3 kuartal 2024 disebabkan oleh penurunan pendapatan dan margin yang lemah. Nah, di sini pun sudah dibahas guys ya, ada 3 poin penting yang menyebabkan kenapa pendapatan dan juga laba bersih dari Unilever ini mengalami penurunan. Yang pertama, adalah pengurangan stok ya pada berbagai kanal atau channels utama. Lalu yang kedua, terganggunya penjualan para distributor akibat ketidakstabilan dan ketidakharmonisan pricing di antara para channels. Dan yang ketiga, masih berlangsungnya dampak boykot guys ya, sehingga margin laba usaha Unilever ini menjadi anjlok seperti itu. Dan dapat teman-teman lihat juga dari menu Qstat yang akan langsung diupdate guys ya, dari data-data yang didapatkan ya dari laporan keuangannya ini akan diupdate secara real time pada Qstats di Stockbit Sekuritas. Pada kuartal 3 2024 ini labanya anjlok ya, baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Secara year on year turun 28% dari 1,4 triliun pada kuartal 3 2023 lalu menjadi 543 miliaran saja pada kuartal 3 di tahun ini. Secara kuartalan juga turun guys ya dari 1 triliun menjadi 500 miliaran seperti itu. Lalu kita lihat valuasi dari Unilever sendiri ya guys ya, ini kita lihat ternyata valuasinya masih cukup tinggi dengan PE ratio 20 kali dan PBV 23,65 kali. Nanti kita akan bahas juga kira-kira di harga berapa sih harga wajar dari Unilever ini. Karena kalau misalkan kita belinya kemahalan, maka ada potensi harga sahamnya bisa turun lebih dalam lagi. Karena jika teman-teman perhatikan guys ya, harga saham Unilever hari ini juga anjlok ya guys ya. Tepat di awal market itu langsung anjlok 8 persenan. Lalu dia sempat naik lagi dan tadi saya lihat di awal sesi itu di sesi 1 maksud saya, itu anjloknya sekitar 7%, tapi ternyata ya setelah closing di sesi 2 pun Unilever belum bisa naik lagi dan bahkan koreksi 8,58% dan terakhir closing di Rp2.130 per saham. Apakah ini sudah murah atau harga wajarnya ternyata masih di bawah? Sehingga kita masih harus menunggu guys ya untuk saham Unilever ini. Nanti kita akan bahas juga baik secara teknikal dan kita akan proyeksikan juga harga wajar beserta dividennya. Dari sisi profitabilitas untuk net profit margin 6,49%, lalu kita lihat memang saham Unilever ini saham yang rutin bagi dividen setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Terakhir yieldnya itu mencapai 6,57% ya untuk dividen yield dari Unilever. Tapi sebenarnya tidak akan sebanding guys jika laba bersih terus mengalami penurunan dan harga saham teman-teman juga sangkut gitu ya atau mengalami floating loss. Nah, itu kan berarti
berapa besar pun dividen yang akan teman-teman terima, ya sudah dipastikan teman-teman yang pertama akan nyangkut, yang kedua akan menerima dividen yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena manajemen pun pasti punya perhitungan guys ya untuk membagikan dividen dari laba bersih yang mereka hasilkan dan ternyata laba bersihnya juga turun, yang artinya ada potensi dividennya juga bisa turun. Dari return on asset 21,89% dan return on equity 105%-an guys ya. Karena memang Unilever ini rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio 100%. Jadi semua laba bersih Unilever ini biasanya dibagikan sebagai dividen. Nah, jadi dari historical pembagian dividennya untuk Unilever ini memang rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun ya. Biasanya di pertengahan tahun antara di bulan Juli dan juga Juni. Lalu untuk dividen interimnya kisaran di akhir tahun ya, kisaran di bulan November hingga bulan Desember guys ya. Untuk dividen final 2024 ya membagikan Rp77 per saham dengan ex-date di 1 Juli 2024 dan payment date di 18 Juli 2024. Ya, sedangkan untuk dividen interim di tahun sebelumnya itu berada di 5 Desember 2023 lalu ya guys ya untuk tanggal ex-date dan payment date di 19 Desember 2023. Jadi gimana Kak? Saya masih nyangkut nih di saham Unilever. Nah, nanti kita akan bahas juga. Kalau misalkan teman-teman ternyata masih ada yang nyangkut ya di Unilever, karena kemarin kita pun sempat melihat bahwa Unilever ini sempat mengalami kenaikan kembali. Jadi untuk Unilever ini pengendalinya adalah Unilever Indonesia Holding ya guys yang memegang 84,9% maksud saya. Lalu ada porsi masyarakat non warkat itu 14,48%. Jadi mayoritas kepemilikan ini dipegang oleh investor asing ya. Sedangkan untuk lokal yang paling besar adalah dari dana investor individual atau investor retail. Sedangkan untuk asingnya, nah, ini teman-teman lihat guys ya bahwa yang paling besar masuk adalah dana dari reksadana seperti itu. Untuk jumlah kepemilikannya di sini kita melihat bahwa jumlah investor sahamnya ternyata terus mengalami kenaikan di bulan Juli, Agustus dan juga di bulan September. Jadi wajar harga saham Unilever juga kesulitan ya untuk naik kembali. Nah, sebelum kita bahas teknikal, kita akan lihat dulu ya berapa sih harga wajar dari Unilever ini. Karena untuk saat ini Unilever di sekitar tadi berapa guys? Belum saya update ya. Coba kita cek di 2130 per saham ya. Kita update di sini. 2130 per saham, 2130 ya per saham. Nah, jadi untuk prediksi dividennya dengan estimasi full year EPS di tahun 2024 yang hanya mencapai Rp105 per saham dengan dividen payout ratio 90% dibagikan sebagai dividen, maka potensi dividennya adalah Rp104 per saham, lebih rendah dibandingkan dividen di tahun 2023 lalu ya yang mencapai Rp125 per sahamnya dengan yield 6%. Maka dengan dividen Rp104 per saham di harga saat ini, teman-teman hanya akan mendapatkan dividen yield 5%-an saja. Itu artinya dividen yang teman-teman terima akan lebih rendah dengan yield juga lebih rendah ya dibandingkan tahun 2023 lalu, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas ya harga wajar dari Unilever di mana untuk pertumbuhan EPS-nya di 10 tahun terakhir kita lihat malah minus 17,87%. Untuk estimasi full year EPS-nya adalah Rp105 per saham ya untuk full year 2024. Jadi untuk harga wajar berdasarkan Benjamin Graham Fair Value yang memang menitik beratkan penjumlahan atau perhitungan ya dari harga wajar itu terhadap pertumbuhan laba bersihnya, maka ketika harga laba bersihnya turun, maka harga sahamnya juga akan menurun. Ya ada potensi turun lah. Nah, jadi untuk harga saat ini di 2130 dengan harga wajar atau nilai intrinsik berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value adalah di Rp890 per sahamnya, ya Rp895 per saham. Nah, jika kita menghitung ya menggunakan book value per share dikali dengan PBV-nya, maka harga PBV dari Unilever itu sendiri ya setidaknya dia akan menyentuh di sekitar 2 ribuan. Nah guys ya di sini Rp2.070 per saham. Lalu kalau misal kita menghitung menggunakan EPS ya guys ya maka EPS kali 5 sama dengan murah. Harga murah Unilever itu di 500-an. Sedangkan EPS kali 10 harga mahalnya adalah di 1000. Jadi meskipun nanti ya Unilever ini turun ke 1000-an itu sebenarnya secara fundamental masih sangat mahal. Seperti itu guys ya. Jadi kalau misal teman-teman belinya di harga saat ini, saya rasa sih masih cukup mahal. Nah, kembali lagi kita akan coba bahas berdasarkan teknikalnya. Untuk broker summary hari ini ya, 24 Oktober 2024, ternyata ada distribusi. Dan di sini kita lihat bahwa investor asing cenderung distribusi dan investor retail cenderung akumulasi.
bisa teman-teman coba lihat guys ya. Untuk investor foreign ini distribusinya cukup besar, terutama dari KZ, RXC, CAK, dan juga ZP. Namun kita melihat ternyata ada beberapa investor asing lainnya yang terpantau akumulasi. Salah satunya adalah BK atau JP Morgan dan juga YP ya guys ya. Nah, di sini juga ada beberapa asing lainnya yang akumulasi namun tidak terlalu besar. Yang cukup besar adalah BK ya atau JP Morgan. Selanjutnya untuk investor domestiknya, mayoritas investor retail ini akumulasi. Ya ada YP, SQX, CC, CP, DXL, dan juga EP ya, lalu ada GR juga. Nah, di sini adalah masing-masing investor retail ya. Banyak sekali melakukan akumulasi di Unilever itu di sekitar harga 2.150-an guys. Nah, jadi apakah ada potensi Unilever bisa mencatatkan all time low lagi? Ya, sangat besar guys ya sebenarnya potensinya untuk Unilever kembali turun dan kembali mencatatkan area all time low. Nah, di mana kita bisa beli? Yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah dari sisi stokastik ya guys ya. Jika stokastik sudah oversold, maka teman-teman siap-siap dulu gitu ya, siap-siap dulu. Nanti kalau misal memang teman-teman ingin berspekulasi ya di Unilever karena kemarin juga kan sempat naik ya dari area low-nya ya, sempat double bottom di sekitar 2160-an ya, 2160, 2170. Nah, di sini sempat terjadi double bottom dan mengalami kenaikan ya hingga di 2400-an itu naik sekitar 13%. Jadi memang ini rata-rata ya yang masuk di Unilever adalah mereka trader. Ya guys ya, mereka hanya ingin mendapati adanya bullish reversal saja di Unilever dan tidak untuk invest jangka panjang. Dan itu pun yang saya suggest ke teman-teman, silahkan teman-teman trading saja mau di Unilever, mau di BTPS selama ada potensi bullish reversal ya, ada pantulan dan ada tanda-tanda untuk mengalami kenaikan kembali, ya silahkan teman-teman kalau misalkan mau trading, trading silahkan gitu ya. Mau spekulatif buy trading, ya silahkan gitu ya. Nah, tapi di sini kita melihat penurunan Unilever ini disertai dengan volume transaksi tinggi dan stokastik belum menyentuh area oversold alias jenuh jualnya. Jadi ya tugas kita sih masih menunggu ya Unilever ini sampai nanti ada tanda bullish reversal. Dan jika kita lihat juga menggunakan indikator foreign flow underlay, maka di sini cukup jelas ya, investor asing sempat ya mengakumulasi Unilever sehingga naik sampai di 2400-an, tapi Unilever ini di beberapa hari terakhir ini cenderung dibuang asing kembali. Jadi, kita ya tetap mencari area technical rebound dan juga area bullish reversalnya untuk saham Unilever ini. Oke guys, jadi saya rasa cukup ini ya, cukup jelas guys ya berapa harga wajarnya dan berapa estimasi ya untuk kita bisa ambil lagi Unilever. Lebih baik kita tunggu saja area lower low-nya atau area all time low-nya. Ya semoga bisa menyentuh di 2000-an guys ya, atau mungkin bisa lebih rendah lagi nanti kita akan lihat, dan intinya kita tidak akan buru-buru ya untuk spekulatif buy di Unilever ini. Kak, saya masih nyangkut ya, misalkan nyangkut di sekitar 2.300 atau 2.400-an. Nah, saya suggest teman-teman jika memang belum ada tanda-tanda reversal, lebih baik jangan dulu untuk averaging down. Nah, teman-teman jangan dulu averaging down, santai dulu aja. Nanti averaging down-nya ketika ada tanda-tanda kenaikan kembali, sudah ada tanda-tanda akumulasi kembali, baru teman-teman averaging down. Ya, untuk saat ini jangan dulu guys, jangan tangkap pisau jatuh ya. Jadi meskipun teman-teman sedang nyangkut gitu ya di Unilever dengan persentasi yang mungkin ada yang cukup tinggi, tapi ada juga yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya untuk floating loss-nya, ya silahkan. Ya teman-teman nanti coba dipantau Unilever-nya dan kalau misal sudah ada tanda-tanda akumulasi dan juga bullish reversal, itu waktunya teman-teman untuk averaging down sebanyak-banyaknya. Agar ketika harga saham Unilever naik, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan juga ya dari capital gain dan juga dividennya. Ya anggaplah dividen itu sebagai uang tunggu. Oke guys, jika ada saham yang ingin teman-teman request ya, boleh tuliskan di kolom komentar guys ya. Kita cukup open ya, karena weekend juga. Jadi silahkan teman-teman mau request saham apa yang akan kita analisa, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.